Kurung siku buka. Kaisar Naga Abadi Chapter 691 Bahasa Indonesia. 691 Mengacaukan air. Orang tua, apakah kepalamu telah digerogoti seekor anjing? Kamu masih mengancamku. Saya percaya bahwa berita tentang harta karun Kaisar Bela Diri akan segera menyebar ke seluruh lautan berbintang. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tidak, bocah nakal, jika kamu berani, aku akan membunuhmu. Saya berjanji. Master Sekte Racun Darah meraung marah. Namun, pada saat ini, Lu Ming menghentikan pemasukan ki esensial dan suaranya menghilang. Saya sangat ingin melihat ekspresi orang-orang Sekte Racun Darah. Jian Feiliu tertawa. Dia merasa sangat nyaman. Ekspresi mereka pasti akan sangat menarik. Kata Lu Ming. Memang benar, ekspresi orang-orang Sekte Racun Darah benar-benar menarik. Sialan, itu, lain kali aku melihatnya, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Pria kekar itu terus-menerus meraung. Matanya terbuka lebar seolah hendak memuntahkan api. Semuanya sudah direncanakan, tapi aku tidak menyangka orang itu memiliki dua pedang giok. Brengsek. Wanita lemah itu mengertakkan gigi dan matanya dipenuhi kebencian. Yang lainnya juga sama. Wajah mereka pucat, dan urat di wajah mereka bergerak-gerak. Perasaan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya sungguh tidak nyaman. Mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Mereka hanya selangkah lagi menuju kesuksesan, namun mereka gagal pada langkah terakhir. Lain kali aku bertemu dengannya, dia pasti akan mati. Master Sekte dari Sekte Suedu mengertakkan gigi. Sekte Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Ada 9 kunci. Kita tidak bisa membuka harta Kaisar Bela Diri tanpanya. Kami hanya bisa menunggu. Kata Master Sekte tanpa daya. Suatu hari kemudian, luka Jian Feiliu sembuh. Mereka pergi ke Pulau Angin Bulan bersama-sama. Pulau Angin Bulan 2 kali lebih besar dari Pulau Pasir Emas. Itu sangat makmur dan memiliki banyak orang. Dikatakan bahwa bahkan ada ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual di sini. Setelah mereka bertiga memasuki kota, mereka membeli banyak kertas dan menuliskan berita tentang harta karun Kaisar Bela Diri serta alamat spesifiknya di kertas tersebut. Pada malam hari, mereka menyebarkan kertas itu kemana-mana. Seperti yang diharapkan, seluruh Pulau Angin Bulan menjadi gempar keesokan harinya. Lu Ming dan dua lainnya telah menyebarkan terlalu banyak kertas. Mereka tidak dapat menyembunyikannya meskipun mereka menginginkannya. Dengan sangat cepat, berita menyebar ke seluruh Pulau Angin Bulan dan banyak orang mendiskusikan topik ini. Di sebuah restoran, Lu Ming, Xian Yanxing, dan Jian Feiliu sedang makan dan minum sambil mendengarkan berita dari dekat. Kamu seharusnya sudah mendengar berita tentang harta karun Kaisar Bela Diri, kan? Petik 2. Di dekatnya, suara-suara dari meja lain bisa terdengar. Tentu saja aku melakukannya. Sekarang, semua orang di Pulau Angin Bulan mengetahuinya, tapi kita tidak tahu apakah harta Kaisar Bela Diri itu asli atau palsu. Jika itu nyata, mengapa ada orang yang menyebarkan berita itu kemana-mana? Mungkinkah itu sebuah lelucon? Petik 2. Aku tidak tahu. Harta karun Kaisar Bela Diri. Ada begitu banyak Kaisar Bela Diri di seluruh benua timur. Apakah benar ada harta karun Kaisar Bela Diri? Ini sedikit misterius. Apapun yang terjadi, harta karun Kaisar Bela Diri terlalu menakjubkan. Meskipun hanya ada 1 dalam sejuta kemungkinan bahwa itu nyata, saya tetap ingin melihatnya. Jika itu nyata, aku akan mendapat manfaat tanpa henti selama aku bisa mendapat sedikit manfaat darinya. Itu benar. Aku hanya takut itu nyata. Saya tidak takut itu palsu. Lu Ming dan dua lainnya saling memandang dan tersenyum ketika mereka mendengar suara-suara di dekatnya. Dengan penyebaran yang begitu luas, banyak orang yang meragukan keaslian berita tersebut. Namun, harta karun Kaisar Bela Diri terlalu menakjubkan dan menggoda. Sekalipun mereka curiga itu palsu, kebanyakan orang tidak bisa menahan godaan dan akan pergi melihatnya. Inilah efek yang mereka inginkan. Dalam beberapa hari berikutnya, berita tersebut semakin menyebar. Beberapa orang bahkan sudah berangkat. Adapun Lu Ming dan dua lainnya, mereka bersembunyi di Pulau Angin Bulan dan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Jika itu benar-benar harta karun Kaisar Bela Diri, pasti akan terjadi pertarungan sengit setelah dibuka. Oleh karena itu,
semakin kuat mereka, semakin baik. Di pegunungan, Lu Ming dan Xian Yanxing bertarung sekuat tenaga. Sekarang Xian Yanxing telah berhasil menggabungkan dua maksud, tugas utamanya adalah membantu Lu Ming menggabungkan kekuatan bumi dan tiga maksud lainnya. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Setelah 7 hari berkultivasi dengan pahit, Lu Ming akhirnya berhasil mengintegrasikan kekuatan bumi ke dalam 3 konsep. 3 niat dan 1 kekuatan telah berhasil digabungkan. Di kamar hotel, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan duduk bersila. Di depannya ada tumpukan kristal magna mendalam dan 22 kristal magna mendalam tipe api tingkat menengah. Lu Ming berencana menggunakan kristal esoterik untuk mulai menerobos ke alam tujuan langit dan bumi tingkat kedua. Jika niatnya bisa menembus ke level kedua, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Dia mengambil sepotong kristal pamungkas dan menghancurkannya. Di sebelah pohon kuno pemahaman jalan, Lu Ming mulai berkultivasi. Tidak lama kemudian, Lu Ming menghancurkan kristal ultimat atribut api kelas menengah lainnya. Begitu saja, Lu Ming menghancurkan potongannya satu persatu. Dia berhenti setelah menghancurkan total 12 keping. Sedikit lagi, tapi sedikit saja. Aku tidak bisa menerobos. Lu Ming bergumam. Sekarang, konsep apinya hanya tinggal sedikit lagi dari level 2. Bahkan tidak sampai setengah langkah, tapi sudah macet dan tidak bisa dipatahkan. Sepertinya alam surga dan bumi tingkat kedua memang berbeda dari tingkat pertama. Itu tidak dapat terus ditingkatkan hanya dengan mengandalkan kristal magna yang mendalam. Hal ini juga memerlukan pemahaman. Hanya dengan menggunakan pemahaman untuk menerobos kemacetan dan kemudian menggabungkannya dengan kristal magna yang mendalam, hal itu dapat terus meningkat. Lu Ming merenung. Jelas sekali bahwa dia telah mencapai hambatan dalam konsep atribut apinya. Lu Ming tidak terus menyerang konsep elemen api. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kristal magna mendalam elemen angin kelas menengah dan mulai menyerang konsep angin. Sama seperti niat api, setelah menyempurnakan selusin kristal maksud elemen angin kelas menengah, niat anginnya juga telah mencapai puncak tingkat pertama. Itu hanya berjarak sedikit dari level kedua, tapi masih macet. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sangat sulit untuk menerobos ke alam esensi langit dan bumi tingkat kedua. Tidak heran ada begitu banyak tingkatan raja tingkat puncak, tetapi hanya ada sedikit tingkatan samudera spiritual. Ambil contoh sub istana Tianshuan di wilayah Tianshuan. Setidaknya ada 50 atau lebih raja tingkat puncak di antara semua tetua, tetua keliling, dan tetua yang mengasingkan diri. Namun untuk tingkat samudera spiritual, hanya ada 2 kepala keluarga Seng, Seng Chang, dan Mutian. Hal yang sama juga berlaku untuk Pulau Pasir Emas. Mereka telah mengirim lebih dari 500 tingkatan raja tingkat puncak untuk melawan binatang laut, dan beberapa dari mereka bahkan mati di platform pertarungan kehidupan. Namun, berapa banyak ahli alam lautan jiwa yang mereka miliki? Selama bakat seseorang tidak buruk, dan dengan akumulasi sumber daya, tidak sulit untuk mencapai tingkat raja tingkat puncak seiring berjalannya waktu. Beberapa orang bisa menjadi raja tingkat puncak setelah berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Namun, banyak orang akan terjebak di level raja tingkat puncak, tidak mampu menerobos sepanjang hidup mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya menerobos lautan roh. Saat ini, Lu Ming berhenti berkultivasi. Sudah hampir waktunya bagi mereka untuk berangkat. Setelah beberapa saat, Lu Ming, Xian Yanxing, dan Jian Feiliu terbang menuju pulau tempat harta karun Kaisar Bela Diri berada. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di pulau itu. Ada lautan manusia yang nyata. Mereka penuh sesak. Sekilas, mereka semua adalah sosok manusia. Setidaknya jumlahnya ratusan ribu, bahkan mungkin hampir 1 juta. Ini adalah orang-orang dari lautan terdekat di samudera astral yang kacau balau. Orang-orang dari lautan lain belum datang. Mereka bertiga menerobos kerumunan. Dia benar-benar harus memerasnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 692 Bahasa Indonesia. 692 Pembukaan Harta Karun Kaisar Bela Diri. Sial, apakah benar ada harta karun Kaisar Bela Diri? Kenapa belum dibuka? Saya dengar total ada 9 kunci untuk membuka pintu. Sekte racun darah memiliki 8 di antaranya. Mereka kekurangan 1, dan itu ada di tangan seorang pemuda. Dia belum datang.
Beberapa orang berspekulasi bahwa berita tersebut dirilis oleh pemuda itu. Dia mungkin akan segera datang. Mari kita tunggu lebih lama lagi. Suara diskusi terdengar dari sekitar. Setelah mengalami banyak kesulitan, mereka berhasil maju ke depan. Banyak orang mengepung pulau itu di udara. Kelompok Luming merapat ke depan dan melihat orang-orang sekte racun darah berdiri bersama dengan wajah pucat. Ada lebih dari selusin orang di sekitar mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang mengesankan dan sangat kuat. Mereka sebenarnya semua ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Di antara mereka, bahkan ada ahli yang bahkan lebih kuat dari tingkat keempat samudera spiritual. Haha, semuanya dari sekte racun darah, bagaimana kabarmu? Luming meringkuk ke depan dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang dari sekte racun darah menoleh. Kecil, kamu akhirnya muncul. Kamu sedang mencari kematian. Bunuh kecil itu. Ketika murid sekte racun darah melihat Luming, mata mereka terbakar oleh api yang berkobar. Mereka memelototi Luming, niat membunuh mereka sangat kuat. Luming mundur beberapa langkah dan masuk ke dalam kerumunan. Dia berkata, "Ada apa? Anda ingin bertarung? Ada begitu banyak ahli di sini, mari kita lihat bagaimana kalian akan membunuh mereka." Semua orang dari sekte racun darah meraung marah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ada terlalu banyak orang di sini dan mereka semua ahli. Luming ada di tengah kerumunan. Bagaimana mereka bisa menyerang? Begitu mereka bergerak, mereka akan melibatkan orang lain dan menimbulkan kemarahan publik, dan merekalah yang akan mati. Mereka hanya bisa menatap Luming, berharap bisa mengulitinya hidup-hidup. Harta karun Kaisar Bela Diri seharusnya jatuh ke tangan sekte racun darah. Mereka telah menantikan kebangkitan pesat sekte racun darah, tapi bagaimana dengan sekarang? Ada begitu banyak orang, lebih dari selusin di alam samudera spiritual tingkat keempat, dan bahkan ahli yang lebih kuat. Sekarang setelah mereka membuka harta karun Kaisar Bela Diri, paling banyak mereka hanya bisa meminum seteguk sup. Apakah dia bisa meminum seteguk sup ini atau tidak, masih menjadi masalah. Semua ini adalah kesalahan Luming. Itu semua salah Luming. Bagaimana mungkin mereka tidak membencinya? Adapun fakta bahwa merekalah yang mengambil langkah pertama dan ingin memonopoli harta Kaisar Bela Diri, mereka tidak akan pernah memikirkannya. Menurut mereka, itulah yang harus mereka lakukan, dan yang lain harus memenuhi keinginan mereka. Yang lain juga melihat ke arah Luming. Mungkinkah kunci terakhir ada di tangan Luming? Luming tersenyum dan pedang giok muncul di tangannya. Dia melemparkan pedang giok ke arah seorang tetua berjubah hijau. "Senior, aku akan memberimu kunci ini," kata Luming. Aura tetua berjubah hijau itu tak terduga dan bahkan lebih kuat dari aura Master Sekte Suedu. Orang tua berjubah hijau itu mengulurkan tangannya dan menangkap pedang giok. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, "Lumayan, anak kecil." Kemudian, dia melihat sekte racun darah dan yang lainnya, "Ambil kuncimu dan buka harta karun Kaisar Bela Diri bersama-sama." Brengsek, Master Sekte dari Sekte Suedu meraung di dalam hatinya. Dia sangat tidak mau, tapi lalu kenapa? Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkannya dengan patuh dan membuka harta Kaisar Bela Diri. Jika mereka tidak mengeluarkannya, satu-satunya akibat yang akan terjadi adalah kematian. 8 pedang giok muncul di tangan para murid sekte racun darah. Bus! Ketika 9 pedang giok muncul bersamaan, 9 pedang giok mulai bergerak. Mereka sedikit gemetar, dan pola rumit muncul di permukaannya. Prasasti yang luar biasa, formasi prasasti yang brilian. Mata Luming berbinar. Sekarang, prasasti daunnya sudah dianggap cukup bagus, jadi penglihatannya secara alami berbeda. Sekilas dia bisa tahu bahwa formasi prasasti pada 9 pedang giok itu sangat mendalam dan bahkan bisa dikatakan misterius. Bus! Tepat pada saat ini, 9 pilar batu mirip pedang di pulau itu juga mulai bergetar. Prasasti muncul di sana dan bergema dengan 9 pedang giok. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemudian, 9 pedang giok lepas dari tangan semua orang dan terbang menuju 9 pilar batu. Setiap pedang giok berhubungan dengan pilar batu. Dalam kilatan cahaya, 9 pedang giok terbang ke 9 pilar batu dan menghilang. Pada saat ini, 9 pilar batu bersinar terang dan 9 berkas cahaya melonjak ke langit seperti 9 pedang dewa.
Pemandangan yang menakutkan muncul. Langit di atas pulau awalnya dipenuhi manusia. Pada saat ini, ketika 9 lampu pedang padam, orang-orang itu meledak dan berubah menjadi bubuk. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Mundur, mundur. Jeritan ketakutan terdengar, dan banyak orang mundur dengan panik. Lu Ming dan yang lainnya tidak berada tepat di atas pilar cahaya. Mereka baru saja menghindari bencana dan kini mundur dengan panik. Itu terlalu menakutkan. Setidaknya 10.000 orang telah meninggal sekarang, dan bahkan ada lautan ahli alam jiwa di antara mereka. Namun, di bawah pilar cahaya itu, mereka tidak bisa menahan sama sekali. Mata beberapa orang berbinar, tampaknya itu benar-benar harta karun Kaisar Bela Diri. Bahkan jika itu bukan harta karun Kaisar Bela Diri, itu tetap merupakan masalah besar. Ledakan. 9 pilar cahaya menyatu menjadi satu di udara, dan kekuatannya semakin kuat. Bum bum bum. Saat ini, pulau mulai berguncang hebat. Kemudian, semua orang melihat pulau itu terbelah menjadi dua. Apalagi, kedua bagian pulau itu terpisah puluhan mil. Di tengah pulau, pusaran air muncul. Air laut yang tak berujung mulai berputar, berubah menjadi lubang. Itu adalah pusaran air laut yang sangat besar, dan tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pusaran itu berputar dan bergemuruh dengan kekuatan yang menakjubkan. Mungkinkah harta karun Kaisar Bela Diri berada di bawah pusaran ini? Semua orang ragu-ragu. Tidak ada yang berani turun lebih dulu. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar dan berkata, "Karena umurku tidak banyak lagi, sebaiknya aku bertaruh." Penatua ini adalah raja tingkat puncak, dan usianya yang 1000 tahun telah berlalu. Jika dia tidak bisa menerobos ke alam roh lautan, dia akan mati karena usia tua. Harta karun Kaisar Bela Diri ini adalah sebuah kesempatan baginya. Di tingkat samudera spiritual, umur seseorang akan bertambah 1000 tahun lagi, dan mereka akan memiliki umur 2000 tahun. Dia bergegas ke pusaran dan turun bersamanya, menghilang dalam sekejap mata. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Mata banyak orang berbinar. Mengenakan biaya. Kemudian, sekelompok orang lainnya bergegas turun. Ah! Kali ini, seseorang berteriak ketika tubuhnya terkoyak dan dia mati di pusaran air. Namun beberapa orang bergegas masuk. Orang yang meninggal adalah seorang Grandmaster Bela Diri dan seniman bela diri Kerajaan Bela Diri. Jangan khawatir, seniman bela diri alam Raja Bela Diri dapat menahan kekuatan pusaran. Itu benar, harta karun Kaisar Bela Diri, semut Grandmaster Bela Diri. Anda pasti sedang bermimpi jika ingin mendapatkannya. Mengenakan biaya. Segera, lebih banyak orang bergegas turun. Mereka semua adalah seniman bela diri yang berada di atas alam Raja Bela Diri. Benar saja, mereka baik-baik saja dan menghilang ke tengah pusaran satu persatu. Lebih banyak orang terbang ke bawah. Setelah beberapa saat, para ahli alam lautan jiwa itu juga tidak dapat menahan diri lagi, dan terbang menuju pusaran. Orang-orang dari Sekte Racun Darah melirik Lu Ming dengan dingin sebelum mereka terbang ke pusaran dan menghilang. Adapun Grandmaster Seni Bela Diri, mereka sangat tidak mau, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan ada beberapa Grandmaster Bela Diri yang tidak percaya pada ajaran sesat dan bergegas turun, akhirnya meninggal secara tragis. Segera, sekelompok besar Raja Bela Diri dan seniman bela diri bergegas ke pusaran. Kira-kira ada tidak kurang dari 100.000 orang. Kaisar Naga Abadi Chapter 693 Bahasa Indonesia. 693 Tempat yang aneh. Saudara Jian, apakah kamu ingin pergi? Lu Ming memandang Jian Feiliu. Tentu saja kita berangkat. Kita tidak boleh melewatkan harta karun Kaisar Bela Diri, tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Mata Jian Feiliu sangat tegas. Seorang ahli kebanggaan surga adalah ahli kebanggaan surga bukan hanya karena bakat dan ketekunannya, tetapi juga karena seseorang harus dengan kuat menangkap peluang tersebut. Jika ada peluang di depan mereka, tetapi seseorang tidak berani menangkapnya, maka ia tidak bisa disebut ahli kebanggaan surga. Baiklah, ayo pergi bersama. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Jian Feiliu bergegas menuju pusaran bersama. Begitu dia memasuki pusaran, Lu Ming merasakan kekuatan sobek yang kuat dari air laut di sekitarnya, bekerja pada tubuhnya. Namun,
Kekuatan ini hanya bisa menjadi ancaman bagi para Grandmaster seni bela diri. Bagi mereka, itu bukan apa-apa. Mereka bertiga mengikuti pusaran itu dan turun. Segera, mereka mencapai dasar laut, tapi mereka tidak berhenti. Sepertinya ada sebuah gua besar di dasar laut. Di dalam gua itu gelap gulita. Dari dalam, ada daya isap yang kuat yang menarik Luming dan yang lainnya ke bawah. Luming menyadari bahwa dia menjadi sangat kecil di bawah kekuatan yang menarik ini. Sulit baginya untuk menolak. Saat berikutnya, dia, Xian Yanxing, dan yang lainnya menghilang dari gua. Di sekelilingnya gelap gulita. Tidak ada suara atau gerakan. Luming hanya bisa merasakan tubuhnya terus turun. Dia tidak tahu kemana dia akan mendarat. Mungkinkah harta karun Kaisar Bela Diri berada jauh di bawah tanah? Petik 2. Luming merenung dalam hatinya. Dia terus turun. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia turun. Tiba-tiba, Luming merasa langit dan bumi berputar, seolah-olah dia telah menggunakan susunan teleportasi lintas domain. Saat berikutnya, dia mendapati dirinya berada di udara dan tubuhnya terjatuh dengan cepat. Dia buru-buru mengedarkan inti esensialnya dan ekspresinya sedikit berubah. Dia menemukan bahwa peredaran Yuan yang sebenarnya di sini jauh lebih tidak jelas daripada sebelumnya, seolah-olah sedang menghadapi perlawanan yang kuat. Bahkan terbang menjadi lebih berat dari sebelumnya, dan kecepatan terbang menjadi sangat melambat. Luming mengendalikan tubuhnya dan melayang di udara, mengukurnya dengan cermat. Tidak ada bulan atau matahari di langit, tapi sepertinya ada bintang yang tinggi di langit. Namun, bintang-bintang ini semuanya berwarna merah tua dan tersebar dengan cahaya merah tua. Disinilah sumber cahayanya. Di bawahnya ada daratan tak berujung. Di mana tempat ini? Apakah itu wilayah lain atau jauh di bawah tanah? Luming mengerutkan kening. Sebelumnya, dia merasa jatuh ke tanah. King kecil, Jian Feiliu sudah pergi. Luming bergumam. Kemudian, sambil berpikir, Dandan muncul di bahunya. Sebelum dia masuk, Luming telah memasukkan Dandan ke dalam kuil tertinggi. Dandan, tahukah kamu tempat apa ini? Luming bertanya. Mata Dandan mengamati sekeliling. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki kesan apapun tentang tempat ini. Ini sangat aneh. Sepertinya tidak ada di tanah. Karena dia tidak tahu, Luming tidak bertanya lebih jauh. Dia mengukurnya sebentar dan kemudian mendarat di tanah. Apa? Setelah mendarat di tanah, tatapan Luming berkedip. Sebidang tanah ini sebenarnya adalah pemakaman. Sejauh mata memandang, ada makam-makam besar di mana-mana, satu demi satu, saling terhubung. Ada seseorang. Luming melihat sesosok tubuh melintas di depannya. Itu adalah Raja tingkat puncak. Luming pindah dan mengikuti mereka. Perlahan, dia menyadari bahwa ada semakin banyak orang di depannya. Pada akhirnya, dia menemukan ada sekitar 1000 orang di depannya, tersebar di sana. Semuanya, apakah ada di antara kalian yang tahu tempat apa ini? Seseorang bertanya. Aku tidak tahu. Bukankah mereka mengatakan itu adalah harta karun Kaisar Bela Diri? Kenapa bisa mendarat di sini? Ada makam di mana-mana, di mana harta karunnya? Atau, harta karun Kaisar Bela Diri ada di tempat lain? Kita harus menemukannya sendiri. Itu benar. Jika itu benar-benar harta karun Kaisar Bela Diri, tidak akan mudah mendapatkannya. Semua orang ikut serta, mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Kecil. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Luming bisa merasakan niat membunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Dia berbalik dan melihat seorang pria kekar dengan tatapan mematikan di matanya. Pria itu memelototi Luming. Itu adalah pria berotot dari Sekte Racun Darah, Zhongmo. Orang ini adalah seorang ahli di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Mata Luming berbinar. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pria kekar itu saat dia memasuki tempat ini. Wajah pria kekar itu menampakkan senyuman garang. Aura kuat terpancar dari tubuhnya, seperti lautan luas yang menyelimuti Luming. Di dekatnya, yang lain mau tidak mau memberi jalan. Serangan makhluk kuat tingkat samudera spiritual tingkat ketiga sangatlah menakutkan. Mereka takut terkena dampaknya. Kecil, ini adalah takdirmu. Kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri hari ini.
Berdebar. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pria kekar itu berjalan menuju Lu Ming seperti binatang buas yang menginjak-injak tanah. Lu Ming mundur dengan kecepatan tinggi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia akan menginjak tanah dan seberkas cahaya akan bersinar. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika pria kekar itu bergegas mendekat, rune muncul di tanah, membentuk tombak panjang yang menembus udara. Kekuatan tombaknya sangat menakutkan, dan bahkan ahli alam lautan jiwa akan terbunuh jika dia tidak berhati-hati. Namun, pria kekar itu melontarkan pukulan dan menghancurkan pancaran tombak. Dia terus menyerang Lu Ming tanpa henti. Kecil, meskipun dao prasastimu kuat, bagaimana formasi yang kamu buat dengan tergesa-gesa bisa melakukan sesuatu padaku? Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Ledakan, ledakan. Pria kekar itu berteriak dan meninju dengan kedua tangannya. Dua aura tinju yang kuat diledakkan ke arah Lu Ming. Langit dan bumi berguncang dengan hebat, dan ruang itu seakan-akan tertembus. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming, menyebabkan otot-ototnya menegang. Bang! Lu Ming menginjak tanah dan tanda muncul, membentuk dua perisai di depannya. Sosoknya mundur dengan cepat. Dengan dua ledakan keras, kedua perisai itu hancur. Kekuatan tinju tidak berhenti dan terus meledak ke arah Lu Ming. Alam samudera spiritual tingkat ketiga pada puncaknya terlalu kuat. Lu Ming bukan tandingannya. Meskipun prasasti Dao Lu Ming saat ini sangat kuat, itu masih di tingkat 5. Ayo pergi. Lu Ming menggunakan 9 langkah-langkah naga untuk menghindari pancaran tinju. Dia hendak menggunakan langkah 9 naga yang menapaki surga lagi untuk meninggalkan tempat ini ketika suara mendesing. Suara mendesing. Di sekeliling mereka, suara tajam tiba-tiba terdengar. Dari segala arah, anak panah tak berujung melesat ke arah mereka, menutupi langit dan bumi, menyelimuti semua orang di dalamnya. Tidak bagus, ada orang di sini. Ekspresi banyak orang berubah. Mereka menggunakan budidaya mereka untuk memblokir anak panah dari segala arah. Ledakan, ledakan. Saat mereka hendak menjatuhkan anak panah itu tiba-tiba meledak. Kekuatannya sangat menakutkan, dan banyak raja berpangkat rendah langsung terbunuh, berteriak kesakitan. Lebih dari 10 anak panah meledak di sekitar Lu Ming, menyebabkan dia mundur beberapa langkah. Sedangkan untuk pria kekar, dia tidak tahu apakah itu karena kekuatan yang baru saja dia tunjukkan terlalu kuat atau karena dia kurang beruntung, tapi sebenarnya ada ratusan anak panah yang ditembakkan ke arahnya. Meski tidak menyakitinya, namun membuatnya cukup malu. Api! Teriakan nyaring terdengar dari kejauhan. Segera, gelombang anak panah datang dari segala arah. Mereka begitu padat hingga menutupi langit. Kaisar Naga Abadi Chapter 694 Bahasa Indonesia. 694 bertemu dengan tentara boneka. Siapa itu? Murid Lu Ming tiba-tiba mengerut. Dia melihat ada tanda di setiap anak panah. Rune itu bahkan tidak seukuran telapak tangan dan menempel di panah. Segera setelah anak panah mencapai sasarannya, tanda pada anak panah tersebut akan meledak dan melepaskan energi dalam jumlah besar. Ledakan panah disebabkan oleh rune ini. Bus, bus. Sosok Lu Ming melintas dengan cepat, mencoba yang terbaik untuk menghindari panah tersebut dan tidak bersentuhan dengannya. Ledakan, ledakan, ledakan dahsyat terdengar terus-menerus, disertai gelombang jeritan yang menyedihkan. Banyak orang terbunuh. Namun, sebagian besar orang yang terbunuh adalah seniman bela diri di bawah kerajaan bela diri tingkat 4. Mereka yang berada di atas alam raja bela diri tingkat 4 telah menggunakan niat dan asal mula mereka yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri dan menahan kekuatan ledakan. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, anak panah terus berdatangan, dan langit dipenuhi dengan suara keras dari udara yang terkoyak. Tidak baik. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia menyadari bahwa ada beberapa anak panah yang sangat cepat. Mereka beberapa kali lebih cepat dari anak panah lainnya dan mencapai dia dalam sekejap. Dia menghindar dengan cepat, namun masih ada anak panah yang tidak bisa dia hindari. Itu mendarat di depan Lu Ming, dan esensi klasik Lu Ming meledak, membentuk perisai esensi klasik. Dengan keras, anak panah itu meledak. Panah yang sangat kuat. Panah ini memiliki kekuatan penetrasi yang luar biasa. Ekspresi Lu Ming berubah. Meskipun dia telah menghancurkan anak panahnya, dia baik-baik saja karena kultivasinya yang mendalam dan inti esensialnya yang kaya.
Namun yang lain tidak begitu baik. Semakin banyak teriakan yang terdengar. Banyak seniman bela diri di ranah Raja Bela Diri LV4 ke atas yang perisai Zhen Yuan-nya telah ditembus. Tubuh mereka tertusuk anak panah, dan mereka mati secara tidak wajar. Hanya seniman bela diri di alam Raja Bela Diri tingkat ke-7 ke atas yang berhasil memblokir anak panah, tetapi itu juga menghabiskan banyak esensi vital mereka. Berlari lagi, Lu Ming menyadari bahwa ada tanda yang melekat pada anak panah dengan daya tembus yang tinggi. Rune hijau bisa meningkatkan kecepatan dan daya tembus secara signifikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum satu gelombang selesai, gelombang lain datang. Baru saja, kekuatan tempur pria kekar itu begitu kuat sehingga dia mungkin menjadi fokus perhatian. Anak panah ditembakkan ke arahnya terus-menerus, sehingga dia tidak punya waktu untuk mengejar Lu Ming. Mengenakan biaya, mengisi daya dalam satu arah. Kalau tidak, kita semua akan mati. Seseorang berteriak, mengisi daya dalam satu arah. Semua orang bergabung dan menyerang ke arah yang sama. Saat ini, mereka masih memiliki lebih dari 1.000 orang, tetapi dalam waktu singkat, mereka hanya memiliki 3 hingga 400 orang yang tersisa. Lebih dari separuh dari mereka terbunuh. Ratusan orang menyerang ke satu arah, langsung menembus anak panah. Ledakan, ledakan, ledakan. Bumi bergemuruh, dan lolongan datang dari depan. Itu adalah lolongan serigala. Asap dan debu memenuhi udara, dan gelombang raksasa muncul, mengalir ke arah mereka. Di setiap serigala raksasa, ada sosok. Sosok-sosok ini berpakaian sangat berbeda dari mereka. Ada pria dan wanita. Para wanita itu ditutupi kulit binatang, memperlihatkan kaki ramping mereka. Para lelaki itu bertelanjang dada, mengenakan kulit binatang. Kulit mereka berwarna perunggu, dan mereka membawa busur panjang di punggung. Membunuh. Orang-orang ini telah melanggar kawasan terlarang. Membunuh mereka semua. Seorang pria berotot berteriak. Serigala raksasa itu melolong dan menginjak tanah, menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Di pihak Lu Ming, serangan pedang Qi, cahaya pedang, dan sejenisnya meledak, menebas ombak besar. Dentang, dentang. Saat serangan mereka mendarat di serigala raksasa, terdengar suara benturan logam. Serigala raksasa tidak takut dengan serangan itu dan bergegas mendekat, cakar mereka setajam pisau. Vitalitas asli pelindung seniman bela diri alam Raja Bela Diri LV7 terkoyak oleh cakar serigala, dan kemudian tubuhnya juga terkoyak. Bukan hanya satu orang yang berakhir seperti ini, tapi banyak. Boneka, ini boneka. Tombak Lu Ming tersapu dan membuat serigala raksasa terbang. Pupil matanya sedikit menyusut. Serigala raksasa ini tidak terbuat dari daging dan darah, melainkan boneka yang terbuat dari berbagai logam. Tubuhnya sekuat Vajra dan tidak bisa dihancurkan. Yang terpenting, bonekanya terlalu banyak. Setidaknya ada 1.000, dan ini hanya satu arah. Masih banyak lagi di arah lain. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan ombak besar terlempar. Beberapa serigala raksasa langsung meledak. Bunuh bocah itu. Seorang pria kekar mengendarai serigala yang sangat besar menyerang Lu Ming. Cakar serigala besarnya ditujukan ke Lu Ming. Lu Ming memegang tombak dan menyapukannya. Dengan ledakan keras, serigala raksasa itu didorong mundur, tetapi tubuh Lu Ming juga bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Itu setara dengan boneka serigala tingkat samudera spiritual. Membunuh. Pria kekar itu didorong mundur. Dia kemudian mengendalikan boneka serigala untuk menyerang Lu Ming. Lu Ming menembakkan tombaknya dan memaksa serigala raksasa itu mundur. Dia tidak berlama-lama dalam pertempuran dan bergegas mendekat. Pria berotot dari sekte racun darah adalah yang paling menderita. Dia dikelilingi oleh 3 serigala raksasa yang kuat dan menakutkan. Dari 3 boneka serigala raksasa, 1 setara dengan tingkat samudera spiritual tingkat ketiga, dan 2 lainnya setara dengan puncak tingkat samudera spiritual tingkat kedua. Tubuh mereka tidak bisa dihancurkan, dan mereka menekan pria kekar itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di 4 arah lainnya, bumi juga mengeluarkan suara gemuruh dan lolongan serigala. Tidak diketahui berapa banyak tentara boneka yang menyerang mereka. Isi daya. Banyak seniman bela diri yang maju ke depan tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri, menunjukkan semua kartu truf mereka. Situasinya terlalu berbahaya. Jika mereka tidak segera keluar,
mereka akan dikepung oleh pasukan boneka dari 3 arah lainnya, dan hanya kematian yang menunggu mereka. Mereka yang melanggar area terlarang akan dibunuh tanpa ampun, bunuh. Teriakan perang mengguncang langit, dan serangannya bagaikan air pasang. Lu Ming memegang tombak panjang dan menyerang ke depan. Sepanjang jalan, dia mengusir beberapa boneka di alam roh laut. Dia terus menyerang ke depan. Bocah, mati. Sosok besar setinggi setidaknya 2 meter menebasnya dengan pedang di tangannya. Bilahnya menembus udara, menciptakan sonic boom yang menakutkan. Lu Ming memblokirnya dengan tombak naganya yang tak terbatas. Kekuatan yang menakutkan melonjak dan tubuh Lu Ming melayang mundur. Itu setara dengan boneka di tingkat kedua dari tingkat samudra spiritual. Terlebih lagi, itu adalah humanoid. Tatapan Lu Ming berubah menjadi serius. Lalu, dia bergerak dan berlari ke kanan. Seluruh tubuh boneka berbentuk manusia itu berwarna metalik. Matanya sangat dingin saat menginjak tanah. Sebuah lubang besar muncul kembali di tanah saat ia menuju ke arah Lu Ming. Lu Ming menginjak tanah dan tanda muncul. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan rune tenggelam ke tanah. Seorang ahli prasasti. Boneka berbentuk manusia itu terkejut karena bisa berbicara dalam bahasa manusia. Saya mengantuk. Lu Ming melambaikan tangannya dan rune memenuhi tanah, berubah menjadi jaring besar yang menutupi boneka humanoid itu. Boneka humanoid itu mengayunkan pedangnya, tapi saat ini dia tidak bisa menembusnya. Lu Ming melonjak ke langit dan terbang ke kejauhan. Ayo pergi lewat udara. Yang lain mengikuti dan mencoba melarikan diri melalui udara. Namun yang membuat mereka putus asa adalah boneka serigala raksasa tersebut justru melebarkan sepasang sayap dari kedua sisinya dan juga bisa terbang ke angkasa untuk mengejar mereka. Ini adalah pertempuran berdarah, dan tidak ada yang peduli satu sama lain. Semua orang berusaha mati-matian untuk keluar. Lu Ming tidak tahu berapa banyak boneka serigala raksasa yang telah dia tolak sebelum dia bergegas keluar dari kuburan dan masuk ke dalam hutan. Di tempat ini, kecepatan penerbangan sangat ditekan. Lu Ming telah terbang lebih dari 1 jam dan dia hanya terbang lebih dari 10.000 mil. Terlebih lagi, konsumsi inti esensialnya sangat mengerikan. Kaisar Naga Abadi Chapter 695 Bahasa Indonesia. 695 Dunia Bawah Tanah. Lu Ming mendarat di hutan. Pepohonan di sini sangat aneh. Warnanya merah tua dan sangat berbeda dari pepohonan yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Lu Ming tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengeluarkan setumpuk kristal roh kelas atas dan mulai memulihkan inti esensialnya setelah melahapnya. Setengah jam kemudian, inti penting Lu Ming telah pulih. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia melihat ke langit. Lebih dari 20 orang telah terbang ke sini dan mendarat. Mereka semua berasal dari lautan astral yang kacau seperti dia. Orang-orang ini pada dasarnya adalah raja tingkat puncak. Mereka hanya berhasil keluar dari pengepungan dan datang ke sini. Namun, masing-masing dari mereka menderita luka dengan derajat yang berbeda-beda. Mereka secara alami melihat Lu Ming. Melihat Lu Ming berpakaian sama dengan mereka, Fan Fan menghela nafas lega. Beberapa dari mereka berjaga sementara sisanya memulihkan diri. Lu Ming tidak berbicara. Dia duduk bersila tidak jauh dari situ, tetapi pikirannya terus berpikir. Tempat apa ini? Dan siapakah orang yang menyerang mereka? Dia tampak mengenakan pakaian kuno dan sebenarnya mengenakan kulit binatang. Di benua hutan belantara dewa, Lu Ming pernah mendengar bahwa hanya suku di daerah yang sangat terpencil yang memakai kulit binatang. Yang terpenting, orang-orang itu benar-benar bisa menyempurnakan rune dan membuat boneka. Ini aneh. Rune dan boneka keduanya merupakan cabang dari Dao Prasasti. Sama seperti gulungan prasasti, hanya pandai besi prasasti sejati yang bisa membuatnya. Sebenarnya ada banyak pemurni prasasti sejati di antara manusia yang berpakaian seperti suku primitif. 1 atau 2 jam kemudian, 20 orang itu hampir pulih. Semuanya, tahukah kamu siapa orang-orang itu? Dan tempat apa ini? Lu Ming bertanya. Selama pertempuran tadi, kupikir aku mendengar seseorang menyebut kami makhluk luar angkasa. Apakah tempat ini benar-benar berada di bawah tanah? Petik 2. Seorang pria parubaya yang agak sopan bergumam. Bawah tanah. Tidak mungkin di bawah tanah, kan? Ada dunia di bawah tanah. Beberapa orang sangat terkejut. Yang lain tidak bersuara,
tetapi dalam hati mereka tahu bahwa kemungkinan besar itu benar. Ketika mereka masuk lebih awal, mereka terus terjatuh, dan mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah jatuh. Jika itu benar-benar di bawah tanah, maka kita dalam masalah. Bagaimana kita keluar? Petik 2. Seseorang berkata dengan cemas. Karena kita masuk melalui pintu masuk harta karun Kaisar Bela Diri, kita pasti bisa keluar. Tapi pertama-tama, kita harus mencari tahu situasinya di sini. Kata Lu Ming. Benar, adik kecil ini benar. Pria parubaya itu mengangguk. Apa? Saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia melihat ke langit dan ekspresinya berubah. Tidak bagus, orang-orang itu mengejar kita. Ayo pergi. Dengan itu, Lu Ming naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Yang lain sedikit terkejut dan menoleh untuk melihat. Benar saja, mereka melihat ratusan serigala raksasa di kejauhan. Mereka melebarkan sayapnya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Pergi, cepat pergi. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka naik ke udara satu demi satu, terbang ke depan dengan liar. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dia mengibaskan boneka serigala dan mendarat 10.000 mil jauhnya. Kali ini, dia mendarat di sebuah lembah. Adapun pria parubaya dan yang lainnya, mereka sudah berpisah darinya. Namun, beberapa jam kemudian, boneka serigala raksasa itu kembali menyusul mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang itu mengetahui keberadaan saya dan dapat menemukan saya secara akurat setiap saat? Lu Ming mengerutkan alisnya saat dia merenung. Dia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi dan segera, dia mengusir serigala raksasa dan mendarat di hutan. Lu Ming mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, matanya berkedip dan dia melayang di udara. Rune muncul dan mendarat di pohon kuno. Prasasti muncul di pohon kuno, membentuk formasi prasasti misterius. Seperti yang diharapkan, ada susunan di mana-mana di hutan. Area ini harus digunakan untuk pengawasan. Mereka dapat mendeteksi aura orang di sekitar dan mengunci posisinya. Lu Ming mengangguk dan memiliki jawaban di dalam hatinya. Karena itu masalahnya, ayo hancurkan formasi ini. Lu Ming melambaikan tangannya dan formasi prasasti di pohon kuno itu bergetar sebelum runtuh dan menghilang. Setelah itu, Lu Ming berkeliaran di sekitar area tersebut dan menemukan banyak susunan prasasti semacam itu. Semuanya hancur. Setelah memecahkan susunan di area ini, Lu Ming beristirahat di area ini. Benar saja, setelah sekian lama, tidak ada yang mengejarnya. Kemana saya harus pergi selanjutnya? Mungkinkah harta Kaisar Bela Diri hanya digunakan untuk memikat orang dan tidak memiliki tujuan lain? Lu Ming sangat bingung. Dia merasa hal ini sangat aneh. Itu karena pintu masuk ke samudera astral yang kacau pasti dibuat oleh seseorang di luar. Oleh karena itu, pasti ada tujuannya. Mungkin, harta karun Kaisar Bela Diri yang sebenarnya tersembunyi di dunia bawah tanah ini. Sebaiknya saya mencari cara untuk memahami distribusi dunia bawah tanah terlebih dahulu. Akan lebih baik jika aku bisa berbaur. Hanya dengan begitu aku akan tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Lu Ming merenung. Saat Lu Ming membuat dugaan, ada sebuah kota kuno besar yang jaraknya lebih dari 100.000 mil. Kota kuno ini pada dasarnya dibangun dengan batu. Tembok kota terbuat dari batu, begitu pula bangunan di kota itu. Di tengah kota kuno, ada sebuah aula batu besar. Saat ini, sekelompok orang sedang mendiskusikan sesuatu. Kebanyakan dari mereka adalah lelaki tua, dan mereka semua memakai kulit binatang. Saat ini, seorang lelaki kekar sedang melapor kepada lelaki tua itu. Seseorang dari dunia luar, mungkinkah dia benar-benar orang dari dunia luar? Seorang lelaki tua gemuk bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Mungkinkah legenda kuno itu benar adanya? Ketika orang-orang dari alam luar turun, pasti akan ada kehendak putra surga yang dapat menghidupkan kembali leluhur kuno dan sekali lagi mengajarkan Dao Agung kepada suku-suku besar. Petik 2. Legenda tidak datang begitu saja. Setiap suku mempunyai legenda seperti itu. Siapapun yang dapat menemukan yang terpilih dan menghidupkan kembali leluhur kuno akan sangat dihargai oleh leluhur kuno dan diajari teknik-teknik tertinggi. Satu demi satu, para sesepuh mengutarakan pendapatnya. Ini adalah kesempatan bagi kami, suku serigala surgawi. Turunkan pesanan saya. Kami hanya bisa menangkap makhluk luar angkasa hidup-hidup. Jika tidak diperlukan,
kita tidak bisa membunuh mereka. Kita harus menangkap lebih banyak makhluk luar angkasa dibandingkan suku lainnya. Kata lelaki tertua, ya, tetua klan. Pria kekar itu menerima perintah itu dan pergi. Yang terpilih harus berada di tangan suku serigala surgawi. Mata keruh tetua serigala surgawi bersinar dengan cahaya yang lebih terang dari bintang-bintang. Setelah beristirahat sebentar, Lu Ming terus bergerak. Dia secara acak memilih arah dan terus terbang. Ledakan. Setelah Lu Ming terbang beberapa ribu mil jauhnya, dua sinar tinju tiba-tiba melesat ke arahnya dari bawah. Kekuatannya sangat menakutkan. Zhong Mo, murid Lu Ming mengerut. Dia mengambil 4 langkah berturut-turut dengan 9 langkah menghentak surga naga, dan dunia bergemuruh. Dia memblokir pancaran kedua tinju itu, tetapi tubuh Lu Ming terlempar ke langit dengan kekuatan yang sangat besar. Puff! Lu Ming terbang sejauh 1000 meter sebelum dia berhenti. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan kakinya gemetar. Mati! Pria kekar dari sekte racun darah mengikuti di belakang pancaran tinju. Dengan raungan dan gelombang niat membunuh, dia melemparkan 2 pukulan lagi ke arah Lu Ming. Dia ingin membunuh Lu Ming secepat kilat sehingga dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tinju bintang yang meledak. Lu Ming melancarkan lusinan pukulan berturut-turut. Lusinan tinju bertabrakan di depannya. Setelah periode kultivasi ini, tinju bintang Lu Ming yang meledak telah mencapai tingkat ke-6. Pada saat yang sama, meridian darah Lu Ming meledak dan dia menusukkan tombaknya ke depan dengan kekuatan yang lebih besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 696 Bahasa Indonesia. 696 Membunuh Zhong Mo. Naga sejati 3 warna mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga saat ia menerkam ke bawah. Namun, Zhong Mo berada di alam samudera spiritual tingkat ketiga dan terlalu kuat. Kedua pancaran tinju itu menghancurkan semua pancaran tinju bintang Lu Ming yang meledak, dan naga sejati 3 warna juga tersebar. Namun, dia masih berhasil memblokirnya sejenak. Momen ini saja sudah cukup. Lu Ming melambaikan tangannya terus-menerus. Dalam sekejap, tanda padat muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, Lu Ming menuliskan 7 susunan prasasti pada dirinya sendiri. Di antaranya, ada formasi prasasti untuk ledakan Zhen Yuan, formasi prasasti untuk meningkatkan kecepatan, formasi prasasti untuk meningkatkan kekuatan fisik, formasi prasasti untuk meningkatkan pertahanan. Dengan susunan prasasti, kekuatan tempur Lu Ming meningkat lagi. Membunuh. Di bawah, Zhong Mo tidak kenal ampun dan niat membunuhnya seperti gelombang pasang. Kecil, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengukir prasasti itu di udara. Zhong Mo mencibir dan pancaran tinjunya yang seperti gunung menghantam Lu Ming. Tidak mungkin bagi seorang ahli prasasti biasa untuk menuliskan formasi prasasti besar di dalam kehampaan. Hanya alkemis prasasti sejati peringkat 7 yang bisa menuliskan formasi prasasti di kehampaan dan mengerahkan efeknya. Ini hanya bisa dilakukan dengan kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Lu Ming tidak dapat melakukannya sekarang. Dia sedang menulis prasasti di kehampaan dan prasasti itu akan segera hilang. Kembali ke Pulau 7 Warna, Taois 7 Warna pernah mengukir formasi besar di kehampaan, dan metodenya tidak terduga. Ledakan. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas padanya. Dia menyerang dengan tombaknya. Kilau tombak besar itu sebesar gunung dan menekan ruang, menyebabkannya bergetar. Lu Ming telah menambahkan 7 jenis susunan prasasti pada serangan tombak ini. Terlebih lagi, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan seorang ahli di puncak alam samudera spiritual tingkat pertama akan dihancurkan sampai mati oleh serangan tombak ini. Ledakan. Cahaya tombak bertabrakan dengan kekuatan tinju, dan kekuatan besar meledak. Sekarang, Lu Ming menekan tombak panjangnya. Dengan bantuan serangan balik, tubuh Lu Ming melayang mundur ribuan meter dalam sekejap. Dia merasakan ki dan darahnya bergolak di tubuhnya. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, tapi dia tidak peduli. Dia menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang ke kejauhan. Sial, jangan lari. Zhong Mo meraung dan mengejarnya. Namun, langkah menghentak 9 naga surga sangat cepat, dan dengan bantuan formasi, kecepatannya bahkan lebih cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan Zhong Mo dalam debu. Lu Ming terbang lebih dari 10.000 mil dalam satu tarikan napas dan mendarat di hutan. Kemudian,
dia melambaikan tangannya dan menghancurkan semua susunan pengawasan di hutan. Setelah Luming melahap beberapa kristal roh kelas atas, dia segera berdiri dengan kilatan dingin di matanya. Orang ini harus mati. Kilatan mematikan muncul di mata Luming. Dia melambaikan tangannya dan mulai menuliskan rune dan susunan di tanah. Prasasti itu terus tenggelam ke dalam tanah. Luming membutuhkan waktu setengah jam sebelum dia berhenti. Nak, kamu benar-benar kejam. Anda mengukir 36 formasi pembunuhan sekaligus dan menambahkan formasi ilusi untuk menutupinya. Bahkan jika orang itu adalah seniman bela diri alam samudera spiritual tingkat ketiga, begitu dia masuk ke sini, dia pasti akan mati. Dandan menyeringai. Bukankah ini lebih memuaskan? Lu Ming tersenyum. Keren? Tentu saja keren. Kakak, ayo pergi dan pancing orang itu ke sini. Saya tidak sabar untuk bertemu dengannya. Dandan mencibir, matanya bersinar. Lu Ming naik ke udara dan kembali ke tempat dia datang. Dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Tidak ada tanda pengawasan di udara, jadi dia tidak takut ditemukan oleh manusia bawah tanah. Setelah terbang beberapa ribu mil, sesosok tubuh kekar terbang dengan kecepatan tinggi. Itu adalah Zhongmo, tapi pakaiannya berantakan dan dia terlihat sedikit acak-acakan. Jelas sekali bahwa dia telah bertemu dengan manusia bawah tanah di sepanjang jalan. Kecil, mata Zhongmo memerah saat dia melihat Lu Ming. Dia mengejar Lu Ming dengan tatapan mematikan. Lu Ming pura-pura terkejut. Dia berbalik dan berlari. Zhongmo mengejarnya. Dalam proses melarikan diri, Lu Ming berpura-pura muntah darah lagi. Kecil, kamu sudah terluka. Anda tidak bisa lari. Daripada mati di tangan orang-orang bawah tanah, aku lebih memilih membunuhmu. Zhongmo mencibir. Lu Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berlari dengan kepala tertunduk. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, segera melintasi ribuan mil dan tiba di tempat Lu Ming mengatur barisan. Lu Ming terbang ke bawah dan mulai berlari di hutan. Haha, kamu kehabisan ki yang sebenarnya, kan? Kali ini, kamu mati. Sangat gembira, Zhongmo juga turun dan mengejar Lu Ming. Namun, setelah berlari beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berhenti dan berbalik. Senyuman aneh muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah Zhongmo. Entah kenapa, ketika Zhongmo melihat senyuman Lu Ming, hatinya tiba-tiba menegang dan dia merasa sedikit takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Kecil, kenapa kamu tidak lari lagi? Kamu tahu kamu tidak bisa lari sekarang, kan? Zhongmo menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan perasaan yang tidak bisa dijelaskan itu. Dia mencibir pada Lu Ming. Berlari. Kenapa kamu berlari? Aku akan tetap di belakang dan mengantarmu pulang. Lu Ming tersenyum. Kata-kata yang luar biasa. Mati. Zhongmo berteriak dingin saat Yuan aslinya meledak, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Bang! Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba mengambil langkah maju. Saat dia melakukannya, prasasti yang mempesona muncul di tempat Zhongmo berdiri. Prasasti yang padat itu terjalin dan dipenuhi dengan keindahan yang mempesona. Namun, Zhongmo sedang tidak berminat untuk menghargai keindahan ini. Hatinya tenggelam saat dia meraung dan berlari ke depan dengan liar. Bus! Dengan suara mendesing, pedang besar terbentuk dan menebas Zhongmo dengan aura yang menakutkan. Kemudian, pedang besar terbentuk ke segala arah dan menebas Zhongmo. Dan ini hanya satu formasi. Setelah itu, prasasti terus berkedip dan 36 formasi prasasti diaktifkan satu demi satu dengan kekuatan yang mengejutkan. Kamu kecil. Beraninya kamu membuat formasi prasasti di sini. Kamu tercela. Zhongmo meraung. Hahaha, aku tercela. Saya seorang master prasasti, dan master prasasti menggunakan prasasti untuk bertarung. Selain itu, Anda hanya berada di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual, dan Anda akan melawan saya, tingkat Raja Puncak. Anda masih memiliki wajah untuk menyebut saya tercela. Petik 2. Lu Ming mencibir. Dia mengambil beberapa langkah dan banyak prasasti muncul. Segala macam serangan meletus. Api, badai, es, pedang, pedang. Segala jenis serangan langsung menenggelamkan Zhongmo. Dalam formasi tersebut, Zhongmo meraung berulang kali, namun setelah beberapa saat, raungan tersebut menghilang, hanya menyisakan suara prasasti yang mengamuk. Sesaat kemudian, formasi menjadi sunyi dan cahayanya menghilang.
Zhongmo tidak lagi berada dalam formasi. Zhongmo telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Yang tersisa hanyalah cincin penyimpanan. Lu Ming mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan terserap ke tangannya. Lalu, dia berbalik, naik ke udara, dan meninggalkan tempat itu. Ekspresinya tenang. Dia tahu bahwa Zhongmo sudah mati saat dia masuk ke dalam formasi. Hal paling menakutkan tentang seorang inscriber adalah mereka dapat membentuk formasi menakutkan dengan waktu yang cukup. Jika mereka punya cukup waktu dan material, mereka bahkan mungkin bisa membunuh musuh yang satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Tentunya formasi yang Anda atur harus terlebih dahulu tidak diketahui oleh musuh, dan musuh harus masuk ke dalam formasi tersebut agar berguna. Terlebih lagi, dalam pertarungan sesungguhnya, musuh tidak akan memberi Anda banyak waktu untuk mengatur susunan. Dalam pertarungan sesungguhnya, Master Prasasti akan mengandalkan susunan prasasti yang dapat dilemparkan secara instan. Kaisar Naga Abadi Chapter 697 Bahasa Indonesia 697 Bab 697 orang yang ditakdirkan. Formasi yang bisa digunakan secara instan menentukan kekuatan tempur seorang alkemis. Saat ini, formasi serangan seketika Lu Ming dapat membunuh seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat pertama. Oleh karena itu, wajar jika Lu Ming menghabiskan setengah jam untuk mengatur formasi rantai dan membunuh Zhongmo, yang berada di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia bahkan bisa membentuk formasi yang lebih kuat dan membunuh ahli alam jiwa yang lebih kuat. Tentu saja, itu akan terjadi jika pihak lain masuk ke dalam formasi. Lu Ming terus terbang ke depan. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa manusia bawah tanah yang menunggangi boneka serigala raksasa. Lu Ming harus menggunakan 9 langkah-langkah naga untuk melepaskannya. Setiap tim memiliki boneka yang setara dengan alam samudera spiritual tingkat keempat. Lu Ming sedang berpikir keras. Tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual jauh lebih kuat darinya. Jika dia bertemu mereka, dia hanya bisa lari. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa terus membabi buta seperti ini. Kita harus menangkap manusia bawah tanah dan mencari tahu apa yang terjadi dengan dunia bawah tanah. Lu Ming merenung. Tentu saja, dia tidak bisa melawannya secara langsung. Dia masih harus bergantung pada prasasti. Lu Ming memilih tempat dan mulai menuliskan rune. Kali ini, Lu Ming menghabiskan 3 jam menyiapkan 81 susunan rune tingkat 5. Ada juga 3 susunan ilusi yang menutupi jejak susunan prasasti. Kemudian, dia naik ke udara dan secara acak memilih arah untuk terbang. Tak lama kemudian, dia melihat sekelompok manusia bawah tanah menunggangi boneka serigala raksasa. Orang-orang dari luar bumi, hentikan. Dengan raungan keras, sekelompok orang menyerang Lu Ming. Lu Ming berbalik dan lari. Segera, dia tiba di tempat di mana susunannya dipasang. Dia mendarat di tanah dan berlari ke depan. Manusia bawah tanah juga mendarat dan mengejar mereka dengan serigala raksasa. Setelah mengejar beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Mati. Mata Lu Ming berkilat dingin. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan susunannya diaktifkan. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan menyelimuti lebih dari 100 manusia bawah tanah. Sialnya, orang ini tahu prasasti. Kita telah jatuh ke dalam perangkapnya. Keluar, keluar. Seorang pria kekar yang menunggangi boneka serigala raksasa di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual meraung berulang kali saat dia menyerang ke samping. Namun, yang dia sambut adalah serangan tanpa akhir. Brengsek. Tangan pria kekar itu bergerak dan sebuah gulungan gambar muncul. Setelah dia membukanya, sebuah layar tipis menyelimuti pria kekar itu. Gulungan prasasti. Tatapan Lu Ming berkedip. Selain Han Agung, ada juga beberapa orang lain yang mengeluarkan gulungan prasasti, gulungan pertahanan, gulungan ofensif, dan berbagai gulungan lainnya. Mereka mengendalikan boneka-boneka itu dan terus menyerang. Namun, Lu Ming telah menghabiskan 3 jam untuk menuliskan susunannya di sini. Totalnya ada 81. Bagaimana bisa begitu mudah untuk ditembus? Untuk sementara waktu, ada keributan terus-menerus, dan manusia bawah tanah tidak bisa keluar sama sekali. Manusia bawah tanah ini juga berlatih seni bela diri, tetapi budidaya seni bela diri mereka jauh lebih rendah daripada budidaya prasasti.
Tampaknya budidaya seni bela diri mereka hanya untuk membantu budidaya prasasti mereka. Lu Ming mengendalikan serangan sambil mengamati. Di antara mereka, beberapa manusia bawah tanah dengan basis budidaya tinggi sedang menggambar dengan tangan mereka. Mereka sebenarnya sedang menuliskan susunan prasasti besar untuk menahan susunan Lu Ming. Ahli penyempurnaan Ming sejati. Di antara 100 orang, Lu Ming melihat setidaknya 5 pemurni prasasti sejati. Bahkan ada 26 penyuling prasasti yang benar-benar ekstrim. Luar biasa, manusia bawah tanah sangat maju dalam Dao prasasti. Jumlah master prasasti sejati sangatlah tinggi. Boneka-boneka itu terlalu keras. Ayo bunuh manusia bawah tanah dulu. Lu Ming melambaikan tangannya dan mengendalikan susunan prasasti untuk menyerang manusia bawah tanah pada boneka itu. Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus seiring dengan semakin banyaknya manusia bawah tanah yang terbunuh. Temanku dari luar bumi, kami tidak mempunyai niat buruk. Kami hanya ingin mengundang Anda ke suku serigala surgawi untuk mengobrol. Kamu tidak perlu begitu kejam. Pria terkuat itu berteriak. Lu Ming mencibir. Dia tidak punya niat buruk. Ada lebih dari 1000 orang, dan kurang dari 200 orang berhasil melarikan diri. Sisanya semuanya meninggal. Bagaimana mungkin mereka tidak mempunyai niat buruk? Bagaimana Lu Ming bisa mempercayainya? Dia fokus mengendalikan formasi. Prasasti indah itu bersinar dan berubah menjadi senjata pembunuh yang menakutkan. Satu demi satu, manusia bawah tanah terbunuh. Tentu saja, dia mengendalikan lebih banyak serangan, ditujukan pada manusia bawah tanah terkuat. 81 formasi besar memberontak, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, hanya tersisa 2 dari lebih dari 100 manusia bawah tanah. Yang lainnya semuanya mati, termasuk manusia terkuat. Bahkan boneka tingkat rendah itu telah hancur, dan hanya 5 boneka spiritual tingkat samudera yang tersisa. Lu Ming mengendalikan barisan untuk menenangkan diri. Dia memandang kedua orang yang selamat itu dengan tatapan dingin. Wajah kedua pria itu pucat, dan mata mereka menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Tentu saja, Lu Ming sengaja meninggalkan mereka berdua. Apa yang harus aku tanyakan selanjutnya? Apa yang akan kamu jawab? Kalau tidak, mati. Lu Ming memandang mereka berdua. Orang luar, jangan pikirkan itu. Salah satu dari mereka meraung. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya tombak melesat dan memakukan pria itu ke tanah. Kemudian, dia melihat ke orang terakhir dan berkata, "Bagaimana denganmu? Aku akan memberitahumu, aku akan menceritakan semuanya padamu, tolong lepaskan aku." Pria itu berteriak. Orang ini adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan kurus, dan dia terlihat cukup cerdas. Aku akan melepaskanmu selama kamu bisa memberiku penjelasan yang memuaskan. Dengan itu, Lu Ming berjalan menuju beberapa boneka yang belum dihancurkan. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan 5 boneka serigala raksasa itu. Kemudian, dia meraih pria jangkung dan kurus itu dan meninggalkan tempat itu. Saat mereka terbang, Lu Ming menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahlinya. Pria jangkung dan kurus secara alami memberitahu Lu Ming semua yang dia ketahui dan jelaskan dengan kemampuan terbaiknya. Dia takut Lu Ming tidak puas dan membunuhnya. Sehari kemudian, Lu Ming duduk bersila di atas batu hijau di puncak gunung. Adapun pria jangkung dan kurus, Lu Ming melepaskannya. Tidak masalah jika dia melepaskannya, karena pihak lain tidak tahu di mana dia berada. Jadi ini benar-benar dunia bawah tanah, dan terbagi menjadi banyak suku. Lu Ming bergumam dan mengingat kata-kata pria jangkung dan kurus kekar. Dunia bawah tanah terbagi menjadi banyak suku manusia. Yang pernah ditemui Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya disebut suku serigala surgawi. Itu hanyalah salah satu dari banyak suku. Ribuan tahun yang lalu, manusia di sini hanya mengetahui beberapa metode budidaya seni bela diri yang dangkal. Namun ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kuno manusia bawah tanah turun dan mewariskan Dao prasasti, sangat meningkatkan kekuatan tempur manusia bawah tanah. Namun, setelah nenek moyang kuno mewariskan beberapa teknik prasasti, dia tertidur lelap di Gunung Suci. Tidur ini berlangsung selama ribuan tahun. Setelah nenek moyang kuno tertidur lelap, berbagai suku bertempur satu demi satu. Dunia bawah tanah mengalami kekacauan, dan ribuan tahun berlalu. Namun,
Ada legenda di setiap suku di dunia bawah tanah. Artinya, suatu hari nanti, seseorang dari dunia luar akan turun, dan salah satu dari mereka akan menjadi orang terpilih untuk membangkitkan leluhur kuno. Jika suatu suku mendapatkan yang terpilih ini, mereka akan menerima hadiah besar dari nenek moyang kuno. Oleh karena itu, mereka berkeliling untuk menangkap Lu Ming dan yang lainnya. Jadi itulah yang terjadi. Pikiran Lu Ming menjadi jernih. Nenek moyang kuno, Gunung Suci, yang terpilih. Tentang apa semua ini? Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Dia telah bertanya pada pria jangkung dan kurus tapi dia juga tidak tahu. Sebagian besar informasinya hanyalah legenda. Dia hanya tahu di mana Gunung Suci itu berada dan bahkan memberi Lu Ming peta. Kaisar Naga Abadi Chapter 698 Bahasa Indonesia. 698 Suku Macan Tutul Merah. Lu Ming mengeluarkan peta itu dan melihatnya. Dunia bawah tanah sangat luas dan terbagi menjadi ratusan suku. Suku Serigala Surgawi terletak di selatan. Gunung Suci berada di tengah-tengah negeri ini. Kami datang ke sini untuk mencari harta karun Kaisar Bela Diri. Pintu masuk ke samudera astral yang kacau pasti dibuat oleh seseorang. Nenek moyang kuno dunia ini tiba-tiba turun beberapa ribu tahun yang lalu. Mungkinkah leluhur kuno itu yang membuat pintu masuk itu? Atau mungkin, nenek moyang kuno adalah Kaisar Bela Diri. Petik 2. Memikirkan hal ini, jantung Lu Ming berdetak kencang. Namun, jika dia benar-benar seorang Kaisar Bela Diri, mengapa dia bersembunyi di tempat ini? Dan ia telah tertidur selama ribuan tahun tanpa terbangun. Lu Ming menyadari bahwa harta karun Kaisar Bela Diri tidak sesederhana kelihatannya. Menurut pria jangkung dan kurus, semua suku berusaha menangkap makhluk luar angkasa, berharap menemukan yang ditakdirkan. Lebih dari sebulan lagi, manusia dunia kegelapan akan mengadakan upacara pemujaan leluhur. Semua suku akan membawa makhluk luar angkasa ke Gunung Suci. Hanya yang ditakdirkan yang bisa lulus semua ujian dan akhirnya membangunkan leluhur kuno. Sepertinya aku hanya bisa pergi ke Gunung Suci itu jika aku ingin mengetahui rahasianya. Namun, Lu Ming melihat peta itu dan mengerutkan kening. Ada lusinan suku antara Gunung Suci dan suku Serigala Surgawi. Jika dia terburu-buru ke sana, dia harus menghindari kejaran berbagai suku di sepanjang jalan. Dia tidak tahu kapan dia akan mencapai Gunung Suci. Juga, di mana Xian Yanxing sekarang? Bagaimana itu? Lu Ming sangat khawatir. Ayo bergegas ke Gunung Suci dulu. Lu Ming menyimpan peta itu dan melambaikan tangannya. Boneka serigala raksasa muncul di puncak gunung. Ini adalah boneka gelombang raksasa yang setara dengan tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Dan, bagaimana cara menggunakan boneka ini? Lu Ming bertanya. Meskipun boneka adalah cabang dari prasasti Dao, Lu Ming belum pernah berhubungan dengannya. Itu mudah. Boneka sebenarnya sangat mirip dengan senjata roh. Mereka bisa disebut sebagai jenis senjata roh yang berbeda, tetapi masih terdapat beberapa perbedaan. Untuk mengendalikan boneka caranya sangat sederhana. Anda hanya perlu menghapus jejak pemilik sebelumnya pada wayang tersebut, lalu menyuntikkan energi mental Anda ke dalamnya untuk mengontrol tulisan pada wayang tersebut. Maka, secara alami Anda akan dapat mengendalikannya. Jawab Dandan. Oh, Lu Ming meletakkan telapak tangannya di atas kepala boneka serigala raksasa itu. Gumpalan api energi batin berwarna hijau meresap ke dalam kepala boneka serigala raksasa itu. Lu Ming menemukan bahwa bagian dalam boneka itu diukir dengan tulisan yang padat. Prasasti-prasasti ini terjalin satu sama lain dan sangat mendalam. Lu Ming menghela nafas. Jalur boneka sungguh luar biasa. Dia bahkan pernah mendengar bahwa ada dalang yang kuat yang bahkan bisa membuat boneka dengan kesadaran. Mereka bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Itu luar biasa. Lu Ming menggunakan api energi mentalnya untuk menghapus jejak pemilik boneka sebelumnya. Kemudian, dia menyebarkan api energi mentalnya ke dalam susunan prasasti besar di pikiran boneka itu. Segera, perasaan indah muncul di hatinya. Ia merasa bisa mengendalikan boneka itu sesuka hati. Sambil berpikir, boneka itu meraung dan melebarkan sayapnya. Ia melayang ke udara dan berputar sebelum kembali ke puncak gunung. Tingkat konsumsi api mental sungguh mengejutkan. Tatapan Lu Ming berkedip. Mengontrol boneka menghabiskan banyak energi spiritual. Tanpa energi spiritual yang cukup, sulit mengendalikannya.
Semakin tinggi level bonekanya, semakin banyak kekuatan pikiran yang dikonsumsi. Namun, di setiap level, Luming telah menyalakan 10 lampu mental, yang semuanya telah mencapai kesempurnaan. Kekuatan energi mentalnya sangat mengejutkan. Dia jauh lebih kuat dan lebih tebal daripada banyak penyuling prasasti sejati peringkat 6. Seharusnya cukup untuk mengendalikan boneka ini di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Luming terbang dan duduk bersila di belakang boneka serigala raksasa. Boneka serigala raksasa itu bangkit dan terbang ke kejauhan, menuju Gunung Suci. Dia hanya perlu menghabiskan kekuatan spiritualnya untuk menaiki boneka tersebut. Kecepatan boneka itu meningkat pesat. Segera, dia terbang sejauh puluhan ribu mil. Dari peta, dia telah meninggalkan wilayah suku serigala surgawi dan memasuki suku lain, suku macan tutul merah. Mengaum, mengaum. Saat Luming terbang di atas pegunungan, suara gemuruh datang dari seluruh pegunungan. Ratusan sosok terbang ke langit dan mengepung Luming. Orang-orang ini berpakaian seperti orang-orang dari suku serigala surgawi. Mereka memakai kulit binatang, tapi boneka yang mereka tunggangi berbeda. Boneka yang mereka tunggangi adalah citah merah. Ia juga memiliki sayap dan bisa terbang di langit. Suku serigala surgawi. Tidak, itu orang luar. Di garis depan adalah seorang pemuda berusia akhir 20-an. Dia kekar dan berotot, memancarkan aura ledakan. Dia menatap Luming dengan dingin. Luming mengerutkan kening. Dia tidak menyadari ada seseorang di bawah. Pihak lain pasti menggunakan arai untuk menutupi aura mereka. Orang ini sebenarnya mengendarai boneka tingkat dewa dari suku serigala surgawi. Sepertinya dia pasti mengetahui Dao Prasasti. Kita harus berhati-hati. Di samping pemuda itu ada seorang lelaki tua berambut merah. Dia sendirian. Apa yang perlu ditakutkan? Pemuda itu mendengus. Qi Feng, tetua klan telah menginstruksikan kita untuk tidak menyerang orang luar ini jika memungkinkan. Kami masih membutuhkan bantuan mereka. Kata orang tua itu. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa tetua klan begitu sopan kepada orang luar ini. Dia bisa saja menangkap mereka dan memaksa mereka pergi ke Gunung Suci. Tidak perlu melalui banyak masalah. Pemuda itu berkata dengan dingin, terlihat sangat sombong. Orang tua itu tertawa getir dan tidak banyak bicara. Dia memandang Luming dan berkata, adikku, kamu pasti orang luar. Kami tidak punya niat buruk. Kami hanya ingin meminta Anda untuk kembali ke suku macan tutul merah bersama kami. Kami membutuhkan bantuan Anda. Luming mengerutkan kening. Dia telah mendengar percakapan antara pihak lain. Namun, bagaimana dia bisa mempercayai pihak lain? Minggir, aku tidak ingin memulai pembunuhan sia-sia. Luming berkata dengan dingin. Pembantaian. Kata-kata yang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuh mereka semua sendirian. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Mengenakan biaya. Luming tidak mau membuang-buang napas. Dia mengendalikan boneka serigala raksasa dan menyerang tes pertama. Mengaum. Boneka serigala raksasa itu melolong dan cakarnya setajam pisau saat menebas ke depan. Kekuatan mengerikan itu merobek beberapa boneka citah. Itu adalah boneka dewa peringkat 4. Penatua Crimson, pergilah dan tunda. Yang lain akan mengelilinginya. Jika dia terus melawan, bunuh saja. Pemuda itu dengan dingin berteriak. Orang tua itu tidak berdaya. Dia hanya bisa mengendalikan boneka itu untuk maju dan melawan Luming. Boneka cita orang tua itu setara dengan alam samudera spiritual tingkat keempat dan sangat kuat. Percikan beterbangan saat ia bertarung dengan boneka serigala raksasa Luming. Yang lain menggunakan segala macam panah dan rune untuk menyerang Luming. Adik kecil, kamu hanya seorang alkemis kelas surga. Anda tidak akan bisa mengendalikan boneka kelas dewa kelas 4 dalam waktu lama. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Kata orang tua itu. Namun, Luming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus memukul dengan kedua tangannya. Pancaran tinju dari tinju bintang yang meledak bergemuruh di udara dan meledak ke depan. Beberapa boneka yang lebih lemah dibunuh oleh Luming bersama manusia. Namun, bukan hanya lelaki tua itu yang memiliki boneka alam lautan jiwa. Ada 7 atau 8 orang lain yang memilikinya, dan mereka yang bisa mengendalikan mereka semuanya adalah Master Prasasti peringkat 6 dengan segala jenis gulungan prasasti di atasnya.
Kaisar Naga Abadi Chapter 699 Bahasa Indonesia. 699 Pertempuran Prasasti. Lu Ming tidak bisa terburu-buru sama sekali. Terlalu merugikan bagi seorang inscriber yang belum mencapai level 7 untuk menuliskan sebuah array di udara. Namun, dengan kekuatan api energi mentalku, aku tidak perlu mencapai level 7 untuk bisa mengukir sebuah array di udara. Lu Ming tenggelam dalam pikirannya saat dia bertarung ke permukaan. Sambil berpikir, Lu Ming mengendalikan boneka serigala raksasa itu untuk bergegas ke tanah. Yang lain mencoba menghentikannya. Berdebar, ledakan. Beberapa boneka di depan Lu Ming dihempaskan oleh boneka serigala raksasa tersebut. Serangan jalur Gokudo. Saat dia masih di udara, Lu Ming melancarkan serangan Gokudo. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menerobos segalanya. Beberapa boneka kerajaan bela diri di depannya meledak. Lu Ming menginjak tanah. Dia menginjak tanah dan tanda muncul di tanah. Dentang. Dua pedang muncul di udara, dan dengan satu tebasan, boneka itu terpotong menjadi dua. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bisa mengendalikan boneka dewa peringkat 4 dan bahkan menuliskan formasi hebat. Bagaimana kekuatan spiritualnya bisa begitu kuat? Orang tua itu kaget. Berdebar, berdebar. Boneka serigala raksasa itu menjatuhkan sekelompok boneka citah dan muncul di samping Lu Ming. Langkah kaki Lu Ming menjadi semakin cepat. Rune terus berkedip di tanah dan segala jenis serangan diluncurkan ke segala arah. Gunakan gulungan prasasti dan ledakkan dia. Pemuda itu meraung, memberi perintah dari samping. Banyak orang mengeluarkan gulungan prasasti dan membukanya. Segala jenis serangan kekerasan menimpa Lu Ming. Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan lapisan layar cahaya terbentuk. Namun, dengan guncangan, layar cahaya ini pecah satu demi satu. Bagaimanapun, pembentukan prasasti terjadi secara instan dan kekuatannya terbatas. Itu tidak bisa memblokir serangan beberapa gulungan prasasti yang kuat. Sekarang, tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia menghentakkan kakinya dan sinar tombak yang menyilaukan melesat ke arah pemuda itu. Beberapa boneka di depan pemuda itu dan orang-orang di dalamnya hancur atau terlempar. Pada saat itu, Lu Ming menaiki boneka serigala raksasa dan menyerang pemuda itu. Sasarannya adalah pemuda ini. Pemuda ini sepertinya memiliki status yang tinggi. Selama dia bisa mengalahkan pemuda ini, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak baik. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia ingin membantu, tapi sudah terlambat. Ekspresi pemuda itu juga berubah drastis. Dia mundur dengan cepat dan mengendalikan boneka di bawahnya untuk menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, sebuah jimat prasasti muncul di tangannya. Bang! Boneka pemuda memiliki kekuatan tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, tetapi boneka serigala raksasa mengirimnya terbang dengan satu tamparan, hampir meledak. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming maju selangkah dan muncul di samping pemuda itu dalam sekejap. Sebelum pemuda itu bisa membuka gulungan jimat prasasti itu, dia mencengkeram leher pemuda itu dengan cakarnya. Di sekelilingnya, gerakan orang lain tiba-tiba berhenti di udara. Nak, lepaskan aku, atau aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Pemuda itu meraung dan mengancam Lu Ming. Dia merasa sangat sedih. Saat ini, dia berada di udara dan Lu Ming telah meraih bagian vitalnya. Dia memiliki tubuh yang penuh dengan tulisan Dao tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Hidupmu ada di tanganku, dan kamu masih berani mengancamku. Aku hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan sekarang dan kamu akan mati. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming dan niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya. Pemuda itu merasakan hawa dingin merambat di punggungnya seolah-olah dia akan menghadapi kematian di saat berikutnya. Hatinya bergetar, dan dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Boneka serigala raksasa itu terbang mendekat. Lu Ming menggendong pemuda itu dan melangkah ke belakang boneka serigala raksasa itu. Jika kamu melepaskanku, tentu saja aku akan melepaskannya. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Baiklah, kami akan melepaskanmu. Ayo pergi, kata sesepuh itu tanpa ragu-ragu. Kerumunan itu berpisah untuk menciptakan jalan bagi Lu Ming untuk terbang. Sekarang, cepat lepaskan Qi Feng, kata orang tua itu. Qi Feng adalah pemuda ini. Apa yang terburu-buru? Aku akan melepaskannya setelah aku terbang agak jauh.
Lu Ming mengendalikan boneka serigala raksasa itu dan terbang ke depan. Setelah terbang sejauh 100 mil, Lu Ming melemparkan puncak Scarlet dan terus terbang. Brengsek, Qi Feng menggeram sambil melihat sosok Lu Ming yang akan pergi. Matanya dipenuhi kebencian. Lu Ming terbang jauh dan segera, dia telah menempuh jarak 10.000 mil. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan manusia bawah tanah. 10.000 mil di depan, dua boneka citah merah terbang di udara. Kedua boneka citah tersebut setara dengan tingkat samudera spiritual, dan keduanya berada pada tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Di salah satu boneka citah ada seorang wanita muda berusia 20-an. Dia memiliki sosok yang montok, dan beberapa bagian pentingnya terbungkus kulit binatang, sedangkan sisa kulitnya terbuka. Kulitnya berwarna perunggu, dan meskipun dia tidak terlalu cantik, dia penuh dengan keliaran dan memiliki kecantikan yang berbeda. Di boneka citah lainnya, ada seorang lelaki tua. Nona, terlalu berbahaya bagimu untuk keluar sendirian seperti ini. Ayo kembali. Kata orang tua itu. Penatua Cisu, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Baru saja, ada kabar dari Qi Feng bahwa ada seorang pemuda dari alam luar yang sangat mahir dalam Dao Prasasti. Ini sangat menarik. Mungkin dia adalah orang yang ditakdirkan dalam legenda. Saya harus menemukannya. Mata wanita muda itu berkedip-kedip seolah dia sangat penasaran. Nona muda, menurut berita, kecakapan bertarung orang itu sangat kuat, dan dia juga mengendalikan boneka tingkat dewa tingkat 4. Jika kita bertemu dengannya, kemungkinan besar kita akan berada dalam bahaya. Lebih baik kita kembali ke grup. Penatua Redbeard terus membujuk. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Saya hanya ingin mengundang dia kembali ke suku kami. Jika saya mengikuti kelompok utama, saya akan menakutinya. Bagaimana kita bisa bicara? Bagaimana kita bisa membujuk dia untuk kembali ke suku kita bersamaku? Petik 2. Wanita muda itu tidak mendengarkan sama sekali. Matanya melihat sekeliling. Orang tua itu menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuk wanita muda yang keras kepala ini, jadi dia hanya bisa mengikutinya dengan cermat. Lu Ming duduk bersila di atas boneka itu dan terbang ke depan. Tidak lama kemudian, mereka terbang 10.000 mil lagi. Apa? Saat ini, dia memperhatikan dua boneka citah telah muncul di hadapannya. Di atas boneka tersebut, ada seorang wanita muda dan seorang pria tua. Pihak lain jelas telah melihatnya juga. Saya menemukannya, saya menemukannya. Wanita muda itu bersorak dan mengendalikan boneka itu untuk terbang menuju Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Nona, hati-hati. Orang tua itu mengikuti dari dekat. Lu Ming mengerutkan alisnya. Ia bisa merasakan bahwa kedua boneka itu tidak sederhana. Ia segera mengendalikan boneka serigala raksasa tersebut untuk mengubah arah dan terbang menjauh. Hei saudaraku, jangan pergi. Kami tidak punya niat buruk. Jangan pergi. Wanita muda itu berteriak dan mengendalikan boneka itu untuk mengejar Lu Ming. Lu Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terus terbang ke depan. Saudara ini, kami sebenarnya tidak mempunyai niat buruk. Silakan berhenti dan ngobrol dengan saya. Saya hanya ingin meminta Anda untuk kembali ke suku dan membantu kami melakukan sesuatu. Kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Wanita itu berseru, mengejarnya. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang sejauh puluhan ribu mil. Lu Ming telah mengubah arah beberapa kali, tetapi wanita dan tetua itu masih mengikuti dari belakang. Mereka semua adalah boneka di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, dan kecepatan mereka hampir sama. Wanita itu seperti plester kulit anjing yang tidak bisa dilepaskannya. Lu Ming terdiam. Dia tiba-tiba mengendalikan boneka itu untuk berhenti dan menoleh untuk melihat wanita dan pria tua itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 700 Bahasa Indonesia. 700 menguji air. Wanita muda dan lelaki tua itu terkejut dan berhenti juga. Berapa lama kalian akan mengikutiku? Lu Ming berkata dengan dingin. Saudaraku, apa yang kamu takutkan? Kami tidak punya niat buruk. Saya harap Anda tidak salah paham. Anda orang luar, bukan? Suku kami hanya ingin meminta bantuanmu. Kata wanita muda itu. Saya tidak tertarik. Lu Ming berbalik dan hendak pergi. Saudaraku, semua suku mencarimu. Jika Anda meninggalkan suku macan tutul merah kami, Anda harus pergi ke suku lain.
Beberapa suku sangat jahat. Jika Anda datang ke suku macan tutul merah kami dan membantu kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda jika Anda memiliki permintaan di masa mendatang. Kata wanita muda itu. Lu Ming mengerutkan alisnya, merenung, dan tersenyum. Siapa namamu? Apa statusmu di suku macan tutul merah? Aku Qi Yue, aku. Wanita muda itu hendak mengungkapkan identitasnya ketika lelaki tua itu menyela. Nona, jangan mudah mengungkapkan identitasmu. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Penatua janggut merah, jangan khawatir. Itu akan baik-baik saja. Saya putri kepala suku macan tutul merah. Jika Anda mengikuti saya kembali ke suku macan tutul merah pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Qi Yue tersenyum dan melanjutkan. Putri kepala suku macan tutul merah. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Matanya berkilat saat dia melihat ke arah Qi Yue dan berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana kalau begini, ikutlah denganku ke gunung di depan, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Lu Ming menunjuk ke pegunungan di depan mereka. Tidak, adik, permintaanmu terlalu berlebihan. Bagaimana kami bisa mempercayai Anda? Teriak si janggut merah tua. Oh, jika itu masalahnya, maka tidak ada ruang untuk berdiskusi. Jangan ikuti aku. Lu Ming melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Tunggu, aku akan pergi bersamamu. Kata Qi Yue. Nona, kamu tidak bisa. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Penatua Cisu keberatan. Penatua Redbeard, jangan khawatir. Saya tidak punya permusuhan dengannya. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan jika membunuhku. Qi Yue tersenyum dan mengendalikan boneka itu untuk terbang menuju Lu Ming. Mata Lu Ming berkedip. Dia tidak menyangka Qi Yue berani mengikutinya. Lu Ming mengendalikan boneka serigala raksasa dan terbang menuju pegunungan dengan Qi Yue di depan dan belakang. Penatua Redbeard hanya bisa berdiri di sana dengan cemas. 100 mil jauhnya, keduanya mendarat di pegunungan. Sosok Lu Ming melintas dan dia menghancurkan semua tanda pengawasan di dekatnya. Saya mendengar bahwa prasasti Anda sangat dalam, dan sepertinya itu benar. Qi Yue memandang Lu Ming, matanya cerah. Lu Ming berbalik dan menatap Qi Yue dengan senyuman di wajahnya. Saat berikutnya, sosoknya berubah menjadi kilatan petir dan dia tiba-tiba bergegas menuju Qi Yue. Di saat yang sama, boneka serigala raksasa itu mengeluarkan geraman pelan dan juga menyerang Qi Yue. Qi Yue terkejut. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan bergerak begitu tiba-tiba. Dia hanya bisa mengendalikan boneka cita untuk memblokir sementara dia mundur dengan kecepatan tinggi. Dia melambaikan tangannya terus-menerus dan menuliskan tanda. Kedua boneka itu saling bertabrakan dan bertarung sengit. Sosok Lu Ming berhenti dan dia menginjak tanah. Rune muncul satu demi satu dan membentuk pedang tempur, menebas Qi Yue. Prasasti Qi Yue adalah seekor citah merah besar yang menerkam ke depan. Prasasti Dao Qi Yue sangat mendalam dan telah mencapai peringkat 6. Dia juga seorang pemurni prasasti sejati dan mungkin telah menyalakan beberapa lampu roh peringkat 6. Dia juga sangat kuat. Keduanya selesai menuliskan susunannya dalam sekejap, tetapi Lu Ming juga memiliki budidaya seni bela diri yang kuat selain Dao Prasasti. Lu Ming mengarahkan jarinya dan sinar tombak yang menyilaukan menembus ke depan, mengarah ke tenggorokan Qi Yue. Qi Yue kaget dan mundur lagi. Namun, saat dia mundur, prasasti itu terputus. Lu Ming maju selangkah dan sosoknya tiba-tiba muncul di depan Qi Yue. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkram leher Qi Yue. Di saat yang sama, tangannya yang lain memegang pinggang ramping Qi Yue. Ki esensial melonjak dan menyegel inti esensial Qi Yue. Qi Yue juga mengembangkan seni bela diri, tetapi seni bela diri hanyalah pelengkap. Dia baru mencapai alam raja bela diri tingkat pertama, yang jauh dari alam Lu Ming. Gerakan Qi Yue tiba-tiba berhenti, dan boneka citah juga berhenti. Lu Ming juga menghentikan boneka serigala raksasa itu. Tindakan mereka tampak agak intim. Saudaraku, jangan salah paham. Saya benar-benar tidak punya niat buruk. Qi Yue berseru. Dia sedikit tersipu saat merasakan aura panas Lu Ming di belakangnya. Saya tahu Anda tidak memiliki niat buruk. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Lu Ming berbisik di telinga Qi Yue. Nafas panasnya berhembus ke leher Qi Yue, membuatnya merasa sedikit aneh. Memang benar,
Lu Ming tiba-tiba menyerang Qi Yue, tapi dia tidak merasakan niat membunuh apapun darinya. Jika Qi Yue mempunyai niat membunuh terhadapnya, dia pasti akan mengungkapkannya dalam situasi itu. Apa yang kamu katakan tadi, apakah itu benar? Jika aku pergi ke sukumu bersamamu, kamu tidak akan merampas kebebasan pribadiku, kan? Lu Ming bertanya. Tidak, tentu saja tidak. Para tetua kami telah menyampaikan pesan bahwa kami akan mencoba membawa Anda kembali tanpa konflik apapun, bukan dengan kekerasan. Bagaimanapun, kami membutuhkan bantuanmu kali ini. Kata Qi Yue. Apakah karena orang yang memiliki mandat surgawi? Lu Ming bertanya. Jadi kamu sudah tahu. Itu benar, itu karena ini. Qi Yue mengangguk. Kalau begitu, kamu akan pergi ke Gunung Suci dalam sebulan. Ya, saat itu semua suku akan mengirimkan orang untuk memuja leluhur. Kali ini, mungkin salah satu dari kalian bisa membangunkan leluhur kuno. Kata Qi Yue. Baiklah, aku akan mengikutimu ke suku Macan Tutul Merah. Lu Ming melepaskan tangannya dan mundur beberapa langkah. Lu Ming telah memanggil Qi Yue untuk menguji kemampuannya. Jika apa yang dia katakan itu benar, tidak ada salahnya pergi ke suku Macan Tutul Merah bersamanya. Lagi pula, jika dia ingin pergi ke Gunung Suci sendirian, dia harus melewati banyak suku di sepanjang jalan. Itu terlalu sulit. Pada saat itu, pasti akan lebih mudah pergi bersama suku Macan Tutul Merah. Benar-benar, itu hebat. Qi Yue tertawa gembira. Dia kemudian memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu dan bertanya, prasasti Daomu sangat kuat. Meskipun Anda hanya berada di puncak tingkat surga, Anda dapat dengan mudah mengontrol boneka tingkat dewa dan menuliskan formasi prasasti yang hebat pada saat yang bersamaan. Aku belum pernah melihat penulis sekuat kamu. Kelas surga, setingkat dewa, Lu Ming tercengang. Dia pernah mendengar orang lain membicarakannya sebelumnya. Mungkinkah pembagian alam di dunia bawah tanah berbeda dengan mereka? Lu Ming akhirnya mengerti setelah Qi Sue menjelaskan. Ternyata pembagian dao prasasti di dunia ini berbeda dengan di dunia luar. Mereka dibagi menjadi tingkat primer, kuning, hitam, bumi, surga, dan dewa. Tingkat dewa adalah yang tertinggi. Tingkat ketuhanan setara dengan penulis peringkat 6, tetapi tingkat ketuhanan adalah yang tertinggi di sini. Mungkinkah penulis tertinggi di dunia bawah tanah hanya bisa mencapai peringkat 6? Petik 2. Lu Ming sangat penasaran. Tingkat dewa adalah tingkat tertinggi. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu menembus tingkat dewa dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa nenek moyang kuno jelas merupakan eksistensi yang telah melampaui tingkat dewa, dan dalam jumlah yang banyak. Kata Qi Yue dengan ekspresi penuh kerinduan. Keduanya terbang ke atas bonekanya dan mengobrol sambil kembali ke tempat asalnya. Ketika Penatua Cisu melihat bahwa Qi Yue dan Lu Ming telah kembali dengan selamat, dia secara alami sangat bersemangat. Penatua Janggut Merah, ini Lu Ming. Dia seorang penulis yang mengesankan. Bulan Merah diperkenalkan.